Ini mohon maaf, apakah suara saya kedengaran jelas ya? Agak putus sedikit, nah. Coba sekali lagi, nah. Ini udah jelas. Ya, jadi sebenarnya, kita mulai kalau di psikologi itu ada yang jadi Indah sebenarnya hanya berbagi aja ya, berbagi pengalaman, karena pasti setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing dalam proses mengalami setelah mengalami kedukaan seperti itu. Nah, kalau di psikologi sendiri ada konsep yang namanya sebentar ya, kenapa? Iya, sebentar. Ini banyak banget distraknya nih. Nih mohon maaf ya. Kita nyantai aja. Jadi, ya. Ya kita santai aja ya, kita kan diskusi aja, ngobrol. Jadi kalau di psikologi ada yang namanya grieving gitu. Grieving itu adalah kedukaan gitu ya. Jadi sebenarnya kehilangan adalah wajar ya. Kita mengalami rasa kehilangan setelah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, yang kita cintai gitu, yang hidup bersama sekian waktu bersama kita dan kemudian dia pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Terus kita mengalami rasa kehilangan, itu sesuatu hal yang wajar gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya seperti yang tadi Indah bilang, orang-orang itu orang yang dekat seperti misalnya orang tua, pasangan, anak, saudara, sahabat yang dekat seperti itu, pasti menyisakan sebuah rasa kehilangan atau kekosongan gitu ya, rasanya seperti kosong seperti itu, ada yang hilang. Nah, dalam psikologi rasa kehilangan ini disebut dengan kedukaan atau grieving. Nah, pastinya sebagai sebuah peristiwa besar gitu ya, peristiwa yang mengejutkan gitu ya, baik itu kejadiannya mengejutkan ataupun mungkin sudah dalam proses artinya kalau sakitnya panjang seperti itu dan sudah bersiap-siap, tetap saja tuh rasa kehilangannya tetap ada gitu ya, tetap aja ada rasa kedukaan yang dirasakan oleh siapapun yang ditinggalkan. Lanjut Mbak Nuli. Nah, dampak kedukaan atau perubahan yang terjadi bisa meliputi fisik gitu ya, fisik, bisa juga kejiwaan, juga pastinya secara sosial dan perilaku gitu. Kalau secara fisik itu yang dirasakan dampaknya gitu ya, ada rasa secara fisik itu rasa menjadi mudah lelah, tubuh tidak bertenaga seperti kehilangan energi gitu ya. Bahkan ada yang mengalami psikosomatik atau sulit tidur atau serangan panik atau cemas, napas pendek-pendek. Jadi ada ada dampaknya secara fisik gitu. Nah, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi psikologis atau kejiwaan. Karena pastinya antara mind and body itu terkoneksi gitu ya. Nah, secara kejiwaan pastinya muncul kesedihan, mungkin ada kemarahan, atau bingung, ketakutan, numbness gitu ya. Ada yang tidak bisa merasakan apa-apa gitu, maksudnya tidak bisa identifikasi apa yang dirasakan, rasanya seperti flat gitu. Itu ada juga yang bisa seperti itu. Merasa insecure, merasa tidak aman, kehilangan rasa aman, kemudian mudah lupa, tidak bersemangat gitu ya, kehilangan semangat hidup, sulit fokus atau menyesali ya, ada rasa bersalah gitu ya, misalnya kenapa maksudnya saya bisa bertahan survive sementara dia atau orang yang kita kasih itu harus berpulang, misalnya seperti itu. Saya juga pernah mengidentifikasi ada yang istilahnya widow's brain. Jadi otaknya janda atau duda gitu ya. Jadi mereka yang ditinggalkan intinya adalah memiliki perubahan di otaknya, walau alam apakah ini sebenarnya hanya mitos aja, tapi mungkin tiba-tiba jadi sering blank di tengah-tengah pembicaraan atau misalnya di tengah-tengah pekerjaan sedang melakukan sesuatu kegiatan terus tiba-tiba kehilangan fokus gitu.
Karena bisa jadi ada flashback yang muncul tanpa bisa dikendalikan sehingga itu memicu emosi-emosi yang tidak nyaman gitu ya dan mendistraksi kegiatan yang sedang dilakukan atau pembicaraan yang sedang dilakukan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hang atau ngeblank gitu ya, itu wajar gitu, wajar. Jadi kalau tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba tadi ngomong apa ya gitu, atau misalnya tiba-tiba lagi ngerjain apa, terus kehilangan fokus itu katanya wajar buat orang yang sedang mengalami kedukaan. Nah, secara sosial ada juga yang cenderung menarik diri gitu dari lingkungan, enggan bersosialisasi atau butuh waktu untuk sendiri gitu ya, menghindari sosialisasi atau bertemu dengan banyak orang. Baru-baru ini saya juga teman ada yang wafat gitu, teman SMA wafat tapi karena dia mengalami diabetes gitu ya jangka panjang bukan karena COVID. Yang udah kronis, udah kemana-mana gitu ya, terakhir wafat dan istrinya tuh sempat tidak mau dikunjungi oleh siapa-siapa. Jadi ketika ada yang ingin menyampaikan rasa duka cita gitu ya, ingin memberikan menunjukkan kepedulian, itu dia nggak mau dikunjungi, dia minta dikasih waktu beberapa hari untuk tidak dikunjungi oleh teman-teman gitu, oleh teman-teman suaminya atau teman-temannya. Jadi dia benar-benar ingin punya waktu sendiri, seperti itu kurang lebih. Kemudian pada sisi perilaku, ya mungkin muncul itu ya menangis, melamun, mungkin marah-marah, jadi lebih mudah tersinggung, gitu ya, lebih sensitif, menghindar membicarakan atau mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan, terus gelisah, seperti itu kurang lebih yang bisa perubahan-perubahan yang bisa terjadi ketika seseorang mengalami kedukaan. Bisa lanjut, Mbak Nili? Nah, namun di sisi yang lain, secara spiritual atau religi, justru mungkin peristiwa kedukaan ini bisa membuat orang menyadari gitu ya bahwa Allah itu ada maha pencipta gitu ya. Secara spiritual ada zat yang benar-benar berkuasa dan maha kuasa dan menentukan gitu ya, menentukan takdir gitu, menentukan bahwa memang ini adalah saatnya berpulang gitu atau sudah berakhir waktunya di dunia. Karena pasti kita berpikir bahwa ada sesuatu yang luar biasa besar, maha besar gitu yang bisa mengendalikan manusia gitu ya, hidup manusia dan ketika itu kita baru menyadari betapa kita itu dalam posisi yang tidak berdaya gitu ya, berbagai macam hal sudah dilakukan, diupayakan ikhtiarnya gitu ya, tapi tidak berhasil juga dalam arti tidak bisa terselamatkan untuk hidup di dunia, tapi mungkin bisa jadi diselamatkan untuk masuk ke maksudnya untuk diselamatkan dari dunia. Kalau saya kemarin sempat merasa gini, ya Allah, karena orang selalu bilang kan di media gitu ya, bahwa ya dia nggak selamat gitu, nggak selamat. Jadi hati saya juga jadi hati kecil gitu, jadi ciut gitu. Iya ya suami saya tuh nggak selamat dari COVID ini gitu. Tapi karena apa ya? Karena ini wabah gitu ya dan orang sering dan sudah dijanjikan oleh Allah gitu bahwa orang yang wafat karena wabah itu ya ya sudah berusaha untuk melindungi dirinya dan ternyata harus terpapar juga dan akhirnya tidak bisa selamat itu tadi dijanjikan sebagai syahid gitu ya. Jadi untuk menghibur diri saya tuh saya sering memframing atau membingkainya dengan ya mungkin dia tidak bisa diselamatkan di dunia ini tapi dia diselamatkan dari dunia yang fana ini. Jadi saya memframingnya seperti itu ya untuk menghibur diri gitu. Dia udah syahid, jadi mudah-mudahan dia dalam kondisi yang nyaman, udah di tempat yang baik gitu. Jadi menyadari bahwa ada yang luar biasa, maha kuasa. Karena saya juga menyaksikan betapa pada saat proses itu gitu ya,
apapun yang saya lakukan, apapun yang kita lakukan mungkin ya, ingin menyelamatkan nyawa gitu, tetap aja ketika takdir Allah itu sudah ditetapkan ya nggak bisa gitu ya. Maksudnya sudah diberikan rumah sakit, dipindahkan ke rumah sakit yang terbaik, diberikan obat-obat yang luar biasa mahalnya gitu, kemudian diupayakan sampai apapun gitu. Terus di rumah juga mungkin didoain, semua anak-anak berdoa, tadarus nggak berhenti-berhenti, terus kemudian semuanya diusahakan, tapi tetap aja ternyata maksudnya saya benar-benar merasakan, maksudnya yang saya rasakan tuh Allah itu benar-benar ya, maksudnya maha kuasa. Maha kuasa itu kita tahu gitu ya Allah itu maha kuasa, tapi ketika itu terjadi sesuatu dalam hidup kita tuh benar-benar seperti dia hadir hadir di dekat kita dan dia menentukan nasib gitu ya, karena kan pasti pengaruhnya itu tidak cuma kepada kehilangan tapi juga perubahan dari seluruh maksudnya keluarga gitu ya, anak-anak kehilangan ayahnya, seorang ibu mertua saya misalnya kehilangan anak, saya kehilangan suami gitu, jadi artinya perubahan itu luar biasa. Allah itu menentukan gitu, dia seperti hadir di hadapan dan menentukan ini ketetapan saya gitu, seolah-olah seperti itu. Terus kemudian yang jadi apa ya? Kemudian kita jadi berpikir ada hikmah apa nih di balik berpulangnya atau ketetapan Allah gitu kan, dan jadi lebih berefleksi mungkin ya, bermuhasabah, oh jadi tujuan hidup kita tuh ternyata di sini tuh cuma sementara gitu, apalagi suami saya tuh relatif masih muda ya, mungkin juga Mbak Nuli juga kan ini ya punya punya putri yang juga berpulang di usia yang muda gitu ya. Jadi benar-benar baru ya Allah ternyata memang kita hidup ini tuh di sini cuma sementara ya gitu. Ini bukan tujuan hidup kita gitu. Segala apa yang kita upayakan, segala apa yang kita kumpulkan, segala apa yang ingin kita raih di dunia ini, segala pencapaian gitu ya, semua akhirnya ditinggalkan gitu. Dan akhirnya baru menyadari bahwa akhirnya tujuan hidup kita tuh bukan di dunia ini gitu. Benar-benar cuma bangkit. Yang tadinya hanya bisa lihat di kajian-kajian tuh baru kayak orang terbangun, oh iya ya Allah, ternyata kita tuh benar-benar cuma sementara ya di sini gitu, dan seperti itu. Jadi mungkin di sisi lain menjadi motivasi gitu ya untuk memperbaiki diri, mencoba untuk apa nih yang bisa kita kumpulkan, kita siapkan untuk kehidupan selanjutnya gitu ya, bahwa apa yang kita kumpulkan, rumah yang kita bangun, semua yang kalau suami saya tuh sukanya buku-buku gitu ya, bukunya tuh banyak gitu. Jadi saya sampai kadang-kadang kalau ngelihat rak bukunya gitu saya suka sedih. Ada buku-buku yang belum sempat dia baca gitu ya, itu juga semuanya ditinggalin gitu. Jadi saya pikir ya Allah semuanya harus ditinggalin ya gitu, nggak ada satupun yang dibawa gitu kan. Kerja kerasnya dia yang dihasilkan dalam bentuk apa ya, yang dikumpulkan gitu, semuanya ditinggal. Jadi yang dibawa apa nih? Kita kan jadi berpikir gitu ya tentang bekal menuju kehidupan yang selanjutnya gitu. Tapi di sisi lain ada juga gitu ya orang-orang yang mungkin jadinya mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan tentang keputusannya Allah, kenapa saya gitu, kenapa ini terjadi gitu. Atau kalau ada teman saya yang juga kehilangan suami tapi bukan karena COVID, karena serangan jantung mendadak gitu ya habis olahraga, terus kemudian nggak berapa lama kemudian dia jatuh, terus kemudian wafat di tempat gitu ya. Terus kemudian dia jadi saya sudah hijrah, saya sudah memperbaiki diri, tapi kenapa ini yang saya dapat gitu kan. Sempat sempat melakukan bukan melakukan hal-hal yang nggak baik sih, tapi dia sempat itu tadi sempat menjauh gitu tanda kutip gitu ya. Jadi malas beribadah, jadi menurun lah gitu kualitas ibadahnya gitu. Tapi kemudian dia menyadari lagi bahwa ya Allah ini kan ini ya justru harusnya jadi ibrohnya itu jadi harusnya mendekat gitu, tapi ada gitu, maksudnya itu berbagai setiap orang memiliki itu tadi ya prosesnya masing-masing gitu. Jadi dan dia juga berbagi kepada saya untuk jangan sampai misalnya kita jadi menjauh gitu,
kita harusnya malah semakin dekat seperti itu gitu ya. Karena terus terang dalam proses kedukaan kemarin saya juga berusaha untuk mendapatkan dukungan cerita dari teman-teman yang sudah mengalami duluan gitu ya. Gimana sih menghadapinya, kok rasanya ini ya terguncang seperti itu. Jadi mendapatkan referensi dari berbagai teman yang sudah duluan mengalami itu membuat saya jadi juga berusaha untuk seperti itu memperbaiki diri. Mengalami ternyata begitu banyak gitu ya proses yang macam-macam dialami oleh berbagai macam orang setelah kedukaan seperti itu yang luar biasa membutuhkan membutuhkan kekuatan gitu, membutuhkan kekuatan, kesabaran, keikhlasan gitu. Ada juga teman yang cerita bahwa kenapa saya ya Allah gitu, padahal suami saya itu orang yang sekarang ini sebenarnya sedang membimbing saya untuk mendekatkan diri kepada Engkau, bukankah lebih baik kalau dia ada sehingga saya bisa terus memperbaiki diri, karena suami saya itu membimbing saya untuk beribadah, apa yang boleh, yang nggak boleh, yang baik, yang enggak itu dibimbing oleh suami saya. Tapi saya merasa belum selesai, tapi kenapa sudah Engkau ambil ya Allah. Jadi begitu banyak ini, maksudnya hubungan yang sangat secret gitu antara hamba terhadap penciptanya itu bisa juga berpengaruh dalam proses ini ya, kedukaan ini. Oke, lanjut Mbak. Oke, nah ini kalau dari sisi, jadi ada yang disebut dengan tahapan berduka yang dikemukakan oleh Elizabeth Kubler-Ross. Nah ini tuh klasik banget ya, teori yang klasik banget yang pasti semua psikolog itu, maksudnya orang yang belajar psikologi itu tahu gitu tentang teori ini, dan sebenarnya teori ini katanya udah agak-agak kadaluarsa tapi masih menjadi patokan gitu ya, dan masih menjadi acuan untuk menjelaskan tentang proses berduka. Jadi ini pertama itu ada penyangkalan atau denial. Penyangkalan ini bukan berarti selalu saya nggak terima, tapi lebih ke seperti kok kayaknya masih kayak mimpi ya gitu. Kayaknya dia masih ada gitu. Hawa-hawanya tuh masih terasa gitu. Atau misalnya ada teman tuh yang masih menyiapkan menyiapkan untuk suaminya makanan sarapan paginya gitu ke kantor, sebelum ke kantor biasanya habis subuh udah disiapin karena suaminya berangkat pagi-pagi sekali, itu sampai berapa lama dia masih nyiapin, terus sampai pada satu titik di mana dia akhirnya baru sadar, oh iya orangnya udah nggak ada ya gitu, kenapa masih disiapin makanan seperti itu. Jadi ada tuh hal-hal yang seperti itu gitu. Itu contoh sebagai salah satu bentuk denial gitu ya. Denial tidak harus selalu misalnya saya nggak suami saya masih ada kok, tidak seperti itu. Atau ada juga teman saya yang ngajakin ngobrol suaminya yang udah nggak ada, jadi seolah-olah masih ada, mas kamu sih begini-begini, jadi seperti masih ada gitu ya, itu ada juga seperti itu. Ada yang masih ngajakin cerita atau misalnya pulang kerja itu diceritain pekerjaannya, jadi kayak ngomong sendiri gitu, itu ada yang seperti itu, sampai akhirnya suatu saat dia berhenti untuk melakukan itu gitu, karena menyadari bahwa oh iya orangnya udah nggak ada gitu ya, jadi saya selama ini ngomong sama siapa gitu. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk di awal gitu ya, yang tahapan-tahapan awal yang mungkin proses itu ya, penerimaan terhadap kehilangan itu seperti itu. Jadi ada shock, kaget, itu tadi ya, bahkan jadi cenderung halu, kalau orang sekarang kok jadi halu ya gitu, ngajakin ngobrol orang yang nggak ada gitu. Nah terus ada juga yang mengalami marah gitu ya, atau anger. Nah ini yang itu tadi, mungkin banyak pertanyaan, kenapa saya yang harus mengalami, kenapa saya salah apa. Ada teman tuh yang 2 kali kehilangan suami gitu ya. Jadi suami yang pertama, terus kemudian setelah beberapa puluh tahun selanjutnya dia menikah lagi, terus akhirnya ditinggal lagi oleh suami karena sakit. Nah itu dia jadinya marah gitu ya, maksudnya jadi kenapa sih gitu. Apa salah saya gitu, apa saya itu tidak layak diberi kesempatan untuk punya suami gitu, apa saya ini tidak mensyukur, ini tidak cukup baik untuk punya suami gitu, seperti itu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah mempertanyakan keputusannya Allah gitu. Atau mungkin karena proses ini juga terjadi pada orang yang mengalami terminal illness gitu ya.
kenapa harus saya yang mendapatkan penyakit ini, misalnya seperti itu, atau musibah, bencana, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya, itu juga prosesnya juga mengalami proses yang sama, mempertanyakan gitu ya, salah saya apa saya ini dosanya banyak banget sampai harus mendapatkan azab seperti ini. Jadi misalnya itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyalahkan diri sendiri atau mungkin menyalahkan orang lain atau mungkin menyalahkan Tuhan gitu, atau mungkin ada teman saya yang kenapa saya nggak ikut sekalian diambil gitu, saya mau ikut sekalian gitu, kenapa cuma suami saya gitu, sampai dia sempat punya keinginan untuk bunuh diri berkali-kali gitu, itu ada yang sampai seperti itu, sampai akhirnya dia menyadari bahwa oh iya kehidupan tuh berlanjut ya gitu, saya nggak bisa seperti ini, masih ada anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya adalah negosiasi atau bargaining gitu ya. Bargaining ini berusaha untuk ini masih ada ekspektasi gitu, ekspektasi di mana berharap orang yang wafat itu kembali gitu, atau mungkin orang yang sakit ini bisa sembuh total gitu. Oh, saya akan memperbaiki diri deh, pokoknya saya akan lebih baik lagi ibadahnya, ininya semuanya, saya akan lebih baik lagi sama orang, dengan harapan bahwa penyakitnya diambil atau misalnya orangnya kembali masih expecting gitu ya, padahal memang udah nggak ada gitu. Jadi masih udah saya ini deh salatnya saya bagusin gitu, saya tambahin tadarusnya, saya tambahin ini itu, tapi tetap ternyata ya udah nggak ada gitu orangnya yang dia sayangi. Nah, akhirnya sampai kepada fase depresi gitu ya. Tapi di sini depresinya itu agak berbeda dengan gangguan depresi major gitu atau maksudnya major depression disorder, ini berbeda. Tapi memang ininya sama gitu ya. Maksudnya depresi yang dimaksud adalah muncul putusasaan seperti tidak berdaya, tidak semangat hidup, tidak apa ya, seperti tidak memiliki energi dan kesedihan yang cukup lama gitu. Nah, tapi tidak sampai kepada misalnya keberfungsiannya hilang gitu ya, masih bisa rawat diri, masih bisa melakukan bisa makan, masih bisa mandi dan lain sebagainya, tapi mungkin tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan, pekerjaan seperti itu. Nah, sampai kepada satu titik di mana akhirnya ya udah deh, memang udah nggak ada orangnya, ya aku terima bahwa memang ini menjadi bagian dari kehidupan yang diterima, takdir yang harus diterima dengan ikhlas seperti itu, dan itu udah sampai kepada tahap acceptance. Dan akhirnya bisa menemukan maknanya apa nih dari musibah yang dialami, dan kemudian menjadi muncul harapan, tujuan-tujuan baru, kemudian ada legacy mungkin yang ingin atau warisan yang ingin diteruskan, hal-hal baik yang ingin diwujudkan seperti itu. Oke, lanjut. Tapi dalam kenyataannya, dalam realitinya sebenarnya proses itu tidak berjalan secara linier gitu ya. Dari denial sampai acceptance gitu itu tidak garis lurus gitu, tapi seringkali muter-muter gitu, atau kemudian balik lagi gitu ya, tadinya udah terima terus udah, atau misalnya udah mulai dalam posisi ya udah deh ini takdir gitu, mau nangis-nangis guling-guling juga nggak akan kembali orangnya gitu. Terus nanti muncul lagi situasi di mana dia berharap ya Allah seandainya seandainya. Nah, kalau di dalam Islam sendiri itu katanya kalau ada seandainya itu bisa jadi pintu masuknya setan gitu. Jadi ya, tapi seringkali secara manusiawi itu kadang-kadang muncul gitu ya, keinginan-keinginan seandainya waktu itu nggak kena COVID gitu, atau misalnya seandainya dulu apa gitu ya, nggak harus buka masker ketika ini, atau misalnya apapun lah, atau misalnya wah seandainya saya makan dengan lebih baik, atau misalnya jadi muncul lagi gitu ya pakai seandainya, atau mungkin yang tadinya udah semangat sedih lagi seperti itu, atau misalnya muncul lagi kemarahan, kenapa kok saya ditinggalin sendiri sih di dunia ini, saya harus berjuang sendirian membesarkan anak-anak misalnya gitu, atau misalnya saya salah apa, jadi muncul lagi. Jadi bentuk prosesnya itu ya linear, habis ini langsung ini tidak seperti itu, walaupun pada ujungnya nanti sampai kepada acceptance gitu. Ada yang bilang bahkan si Elizabeth Kubler sendiri menjelaskan bahwa kita itu akan grieving sepanjang sisa hidup kita,
namun bentuknya udah berbeda gitu. Rasa sakitnya udah nggak sama lagi gitu. Tapi kita pasti rasa kehilangan itu tuh tidak akan pernah benar-benar bisa hilang. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini seperti ini gitu ya. Jadi bentuknya buat setiap orang itu sangat unik dan individual. Ada yang mungkin denial dulu, terus kemudian dia marah, atau mungkin dia langsung depresi gitu. Terus bisa jadi semangat lagi, tapi kemudian nanti balik lagi, jadi marah lagi, atau jadi ya udah deh, saya memperbaiki diri, mencoba untuk menjadi orang lebih baik, terus nanti sedih lagi. Jadi setiap orang punya polanya masing-masing dan dalam hal itu nggak ada yang salah gitu ya, selama proses itu berjalan. Jadi kedukaan itu sebenarnya bukan sebuah gangguan ataupun sebuah penyakit, tapi dia sebuah proses ya, journey gitu ya, perjalanan sampai menuju kepada acceptance gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta yang mungkin sering kita temui gitu ya, dan seringkali jadi apa ya? Jadi membuat proses kedukaan itu jadi lebih sulit gitu, karena itu tadi kalau ya seperti ini misalnya, kalau misalnya kita merasa sedih gitu, dan kemudian misalnya mitosnya ini ya, yang pertama, kalau kita merasa sedih dan kita abaikan gitu, dan kita oh nggak boleh sedih loh, harus terima loh, harus ini. Nanti jadi lebih cepat acceptance, atau misalnya kita jadi nggak sedih lagi gitu. Ternyata ketika kita merepress gitu ya, merepress perasaan itu dan tidak menerima perasaan itu, justru muncul lagi gitu ya, muncul kembali dalam bentuk yang lain, bisa dalam bentuk gangguan-gangguan fisik gitu ya, termanifestasi dalam gangguan fisik, atau delay gitu, ketika tidak diakui kesedihan yang dirasakan, tidak diberi ruang dan waktu untuk bisa memulihkan, itu bisa muncul. Jadi bahkan saya punya dosen gitu yang dia cerita dalam sebuah training gitu, bahwa ketika dia kehilangan adik kandungnya gitu, ya dia psikolog gitu ya, dia harus tunjukin dong kalau dia tuh tabah, kuat dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dia tahan benar gitu, dia tahan segala emosi-emosi itu. Kemudian ternyata ketika dia suatu saat pergi ke luar negeri karena untuk sebuah conference gitu, dan dia mengingat di negara itu mungkin dia pernah bersama adiknya ke negara itu gitu. Di situ dia meledak dalam arti dia benar-benar tumpah gitu ya. Dia baru sadar bahwa dia merasa kehilangan yang amat sangat. Jadi dia lagi belanja di sebuah toko, akhirnya nggak bisa ngomong, terus hanya bisa nangis gitu, dan akhirnya dia pulang, terus udah semua kesedihan itu dia tumpahkan, benar-benar nangis kejer gitu, tapi habis itu selesai gitu. Maksudnya dia baru menyadari bahwa dia selama ini merepress perasaan sedihnya gitu ya, menekan ke dalam menekan sampai ke dalam ketidaksadarannya, dan itu muncul lagi ketika menemukan banyak hal yang men-trigger ingatannya dia akan kebersamaannya bersama adiknya gitu. Jadi dia baru sadar, oh iya saya itu delay ya, maksudnya kedukaannya itu saya jadi tertunda gitu, karena pada saatnya justru saya tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk mengekspresikan kesedihan yang saya rasakan gitu. Ini juga sempat saya rasakan sih sejujurnya, waktu suami meninggal itu saya kayak nggak terlalu sedih-sedih amat ya, bahkan saya sempat menenangkan banyak orang gitu yang kaget gitu. Jadi saya justru bilang, "Oh iya iya bapaknya udah nggak ada, suami saya udah nggak ada, mohon dimaafin ya. Dia udah syahid sekarang, udah tenang gitu ya. Kita yang belum jelas nih nasib kita gimana," gitu. Sampai beberapa hari tuh karena masih banyak tamu gitu, masih ada orang-orang yang memberikan concern-nya gitu ya, kepeduliannya, mengucapkan duka cita dan sebagainya, itu sampai seminggu tuh saya masih ngerasa bukan biasa-biasa aja sedih, tapi nggak sesedih itu. Begitu udah berlalu berapa minggu gitu ya, saya baru ngerasa, oh iya ya, saya itu nggak akan bisa ketemu lagi sama suami saya sepanjang sisa hidup saya gitu. Saya baru ngeh gitu ya bahwa saya kehilangan dia. Nah, di situ saya benar-benar baru mulai muncul tuh gejala-gejala fisik kayak
gemeteran, kaki dingin, badan lemes, yang nggak kepengen saya rasakan, tapi itu muncul sendiri gitu. Kaki tuh kayak nggak ada, badan tuh kayak nggak ada tulangnya gitu, otot-otot tuh lemas, terus kayak layangan putus, nggak jelas tuh hari itu mau ngapain gitu. Terus apa ya, gemeteran gitu. Karena kan tiap hari juga ditelepon sama ICU ya waktu masih di rumah sakit tuh, waktu suami masih di rumah sakit dan saya udah di rumah, itu kan tiap jam 9 malam atau jam 8 malam menjelang malam itu kan ditelepon terus sama, maksudnya selalu ada telepon dari ICU mengabarkan kondisi dan perburukan terus itu sampai bulan kedua tuh sebulan setelah itu saya masih mengalami kayak ketakutan gitu kalau menjelang malam tuh masih ngerasa wah ntar lagi ini mau ada kabar buruk gitu. Terus kalau dengar suara ringtone tertentu tuh gemeteran gitu, sampai saya ganti ringtone HP gitu ya. Terus seolah-olah apa namanya, itu tadi sempat sakit mah juga sampai ke dokter dan kata dokter ini nggak apa-apa, apa namanya, ususnya ininya gerakannya bagus. Terus ada apa gitu ya, saya cerita ya, disitulah saya tumpah juga di ruang praktek dokter itu. Karena selama ini ternyata saya juga nggak memberikan kesempatan sama diri saya untuk benar-benar nangis gitu ya, karena keluarga tuh juga kayaknya udah orangnya udah nggak ada, nggak boleh nanti ini ya di sana itu nanti terhambat gitu, ininya dia gitu. Jadi saya kalau ketemu keluarga gitu, saya tahan benar walaupun saya gemeteran gitu kan ya, ketika di ruang dokter internis itu sempat ke rumah sakit karena ini sakit mah kenapa ya kok nggak sembuh-sembuh, asam lambungnya naik terus sendawa terus gitu ya. Sama dokter sih akhirnya jadi ngobrolin tentang itu ya, kedukaan itu juga, terus ya juga kasih waktu saya untuk nangis di situ gitu, terus dikasih obat juga dan akhirnya sih alhamdulillah memang mahnya membaik, tapi ya itu tadi struggling untuk mengembalikan emosi supaya bisa menjalani hari-hari dengan normal itu sempat sulit saya rasakan gitu. Terus ada yang bilang harus kuat gitu ya, harus kuat, nggak boleh nangis, karena kalau nangis tuh lemah, nggak nerima takdir, misalnya gitu. Terus kedukaan itu akan berlangsung selama setahun lah maksimal. Nah, padahal kita nggak pernah tahu proses yang dialami setiap orang itu beda-beda, itu mitosnya gitu ya. Ya faktanya ya belum tentu seperti itu gitu. Nah, kalau move on itu artinya udah lupa sama yang meninggalkan kita gitu. Padahal kita nggak mungkin melupakan dia dan nggak mungkin dia itu tergantikan dalam arti yang memang itu adalah bagian dari hidup kita gitu. Yang moving on itu jadi bukan berarti melupakan, tapi lebih sudah menerima dan berdamai gitu ya dengan emosi-emosi yang menyakitkan, yang apa namanya, yang mengganggu, yang membuat kita tidak bisa berfungsi secara optimal dalam menjalani rutinitas sehari-hari gitu. Atau ada juga tuh teman yang dia nggak bisa nangis gitu. Dan itu artinya dia tidak berduka, nggak gitu juga. Setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya caranya masing-masing. Jadi ada temennya juga yang justru kalau mengingat pasangannya gitu, dia nggak bisa nangis gitu, nggak bisa mengekspresikan emosinya, tapi dia sampai ngerasa numbness itu ya, nggak ngerasain apa-apa gitu. Ada yang seperti itu juga. Emosinya kayak flat gitu. Dan itu juga sesuatu, artinya kan dia juga nggak nyaman ya dalam situasi seperti itu. Normalnya manusia itu bisa punya range emosi yang macam-macam dan itu wajar dan normal kalau memang konteksnya tuh ada gitu. Terus ada yang bilang kalau itu tadi ya, kalau menangis tidak ikhlas. Padahal menangis dan ikhlas itu dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau saya sih meyakini bahwa Allah itu memberikan air mata justru membantu kita untuk bisa melepaskan gitu ya, untuk bisa supaya merasa lebih lega, itu jadi fasilitas dari Allah selama kita tidak meratapi atau tidak sampai apa namanya, tidak bisa melakukan aktivitas yang lain sepanjang hari itu hanya nangis dan tidur dan nangis. Ada juga yang seperti itu gitu. Saya juga diingetin sama jangan sampai nanti nggak makan-makan ya, jangan sampai nanti lupa makan, jangan sampai nanti meratap seperti itu gitu. Jadi ya itu satu hal yang tidak diperbolehkan karena kita memang kan harus menjalani kehidupan, banyak yang harus kita kewajiban yang harus dijalankan, rutinitas dan lain sebagainya. Tapi menangis itu adalah sebenarnya sebuah cara untuk bisa menjadi lebih lega selama memang itu
proper gitu ya. Misalnya ada sesak di dada ya dikeluarin, setelah lega ya udah gitu. Maksudnya bukan ruminating atau misalnya muter-muter di situ aja, tapi ya udah ketika kelegaan itu sudah dirasakan ya aktivitas kembali gitu. Ada temen yang pengalamannya adalah dia bilang, Indah, aku tuh nangis sampai setiap hari, setiap habis sholat selama setahun sampai satu masa di mana udah nggak bisa nangis lagi. Maksudnya udah nggak apa tidak melakukan tidak secara spontan menangis gitu. Jadi itu udah selesai dia gitu dengan tangisan itu. Tapi dia tidak menangis sepanjang hari ya. Ada masa-masa di dalam sehari itu dia memang tidak bisa apa namanya menahan gitu ya. Akhirnya dikeluarin aja, tapi itu juga nggak lama-lama gitu. Jadi dia sebentar, habis itu dia lega gitu. Jadi setiap orang memang punya caranya masing-masing untuk bisa mengekspresikan kedukaan atau menyelesaikan atau memulihkan dirinya gitu. Lanjut. Nah ini yang mungkin dari Mbak Nuli juga bisa kasih masukan atau mbak-mbak yang lain yang mungkin pernah mengalami kehilangan anggota keluarga, ya yang memang enggak kita harus mengembalikan lagi kepada itu ya keimanan bahwa ini adalah takdirnya Allah, takdir bahwa memang begitulah perjalanan pulangnya orang yang kita cintai, memang udah di situ selesai waktunya gitu. Karena mau pakai logika seperti apa itu meskipun misalnya waktu itu dokter sempat bilang bahwa yang saya khawatirkan tuh Bapak tuh nggak kuat, maksudnya fisiknya udah melemah gitu. Emang iya sih, tapi sebenarnya udah masuk ke perbaikan, semua hasil indikator medis itu udah menuju perbaikan, misalnya seperti CT-nya udah naik, udah 36, ronsennya juga membaik, terus kemudian peradangan udah menurun, semuanya tuh udah bagus gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada peradangan lagi, misalnya seperti itu. Jadi itu banyak hal-hal di luar kendali manusia gitu yang kita benar-benar di luar tidak bisa menerimanya. Kadang-kadang mungkin bukan tidak bisa menerima, artinya ada hal memang di luar kendali manusia yang hanya Allah yang tahu gitu, yang memang begitulah jalan takdir berpulangnya orang yang kita cintai gitu, seperti itu. Karena memang mungkin ya di Lauhul Mahfuznya memang tertulisnya demikian, seperti itu. Ada juga saya banyak mendengar cerita-cerita tentang pasien COVID yang udah membaik gitu ya, terus tiba-tiba drop seperti itu gitu. Jadi memang ya demikianlah gitu. Atau mungkin orang-orang yang mungkin berpulang dengan caranya yang berbeda-beda, banyak hal-hal yang mungkin di luar itu tadi ya nalar manusia, tapi ya begitulah yang mungkin Allah tentukan buat dia. Jadi kita pasti cara kita untuk bisa menerimanya ya dikembalikan lagi kepada keyakinan kita kepada Allah bahwa memang itu adalah yang terbaik. Gitu. Nah, yang juga penting adalah memberi ruang dan waktu untuk berduka gitu ya, karena memang itu tadi berduka itu saya rasa sebagai fasilitas juga ya, saya rasa untuk bisa karena kita kan punya hubungan dengan orang yang kita cintai itu bermakna gitu ya, dia bukannya orang lain yang tidak pernah kita kenal, tidak bersama kita, terus tiba-tiba dia wafat, tuh sepertinya tidak boleh ada apa-apa gitu, tidak boleh sedih, tidak boleh kita merasa kehilangan gitu. Jadi selama ini tuh dia tuh maknanya apa buat kita gitu kan? Jadi padahal selama ini ya dia adalah pasangan, anak, orang tua yang pasti bermakna dalam kehidupan kita. Jadi kedukaan itu bisa jadi justru lebih kepada cara kita melepaskan untuk supaya memaknai atau menghargai apa yang hubungan yang selama ini terjadi gitu. Rasa kasih sayang, rasa cinta kepada orang-orang yang terdekat gitu. Ketika kita kehilangan, artinya ya ketika kita memberi ruang dan waktu supaya kita bisa melepaskan secara proper itu sebagai bentuk itu tadi penghargaan terhadap hubungan baik yang selama ini terjadi gitu. Karena dia suami yang baik, dia orang tua yang baik, dia anak yang baik seperti itu, maka kita memang benar-benar merasa kehilangan. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan membuat hati kita tenang gitu ya. Setiap orang mungkin punya caranya masing-masing apa yang bisa membuat dirinya tenang.
Dan juga yang penting adalah tadi tidak menutup diri dari dukungan sosial dari lingkungan gitu ya, karena banyak orang pasti ini punya ayah nih. kepedulian. Terus Ya. fokus pada hal-hal yang bisa disyukuri, terutama mungkin masih ada anak, ada orang tua, ada saudara, ada kerabat yang masih hidup, yang mendampingi kita, yang harus kita urus misalnya. Jadi atau kita masih merasa, oh alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih diberi waktu untuk melanjutkan kehidupan, diberi waktu untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita fokus kepada hal-hal seperti itu juga membantu menenangkan hati gitu ya, menghibur hati. Kemudian melakukan aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan. Nah, ini saya rasakan sangat penting gitu ya. Jadi beberapa teman, kebetulan saya juga bikin support group untuk teman-teman yang kehilangan pasangan karena COVID. Ini kan banyak yang mendadak gitu. Jadi kita tuh sering memberikan sharing gitu, apa aja kegiatan yang bisa dilakukan supaya ketika muncul perasaan-perasaan nggak nyaman, kesedihan atau memori-memori yang muncul dan itu membuat kita merasa sedih yang mendalam gitu, kita bisa mengalihkan gitu kan. Ada yang ada yang punya hobi berkebun, ada yang punya hobi crochet gitu ya, ada juga yang macam-macam. Jadi memang harus ada aktivitas-aktivitas yang paling tidak membantu mengalihkan ketika muncul emosi-emosi nggak nyaman itu, sehingga kita tidak masuk ke dalam atau terpuruk, terlarut seperti itu. Jadi ketika kita alihkan itu membantu sekali gitu. Kalau saya kebetulan karena di rumah saya juga ada jualan-jualan bikin homemade nugget atau apa gitu. Jadi saya langsung ketika ada masa-masa di mana kok susah banget ya ini emosinya tuh untuk bisa dikendalikan gitu, aku bikin apa, bikin sesuatu gitu. Jadi saya langsung ke pasar gitu, saya cari bahan-bahannya, saya bikin. Jadi saya terus terang setengah memaksa diri saya untuk berbuat sesuatu supaya tidak terlarut dan bisa melakukan aktivitas yang lebih produktif gitu. Dan ternyata itu cukup membantu buat saya gitu ya. Ada juga yang itu tadi, ada yang macam-macam, ada yang menanam atau ada yang jadi senang banget sama anggrek atau apa gitu ya, dan itu ternyata cukup membantu gitu supaya dia tidak terus-menerus nangis sepanjang hari misalnya seperti itu. Dan kemudian melanjutkan amanah-amanah yang mungkin belum selesai ataupun hal-hal baik yang dilakukan oleh orang yang wafat gitu ya, yang mungkin juga bisa kita teruskan gitu. Nah, itu juga membantu paling tidak menjadi jariah buat dia yang membantu kita juga memastikan bahwa mudah-mudahan di sana alam barzahnya terang, lapang, luas, dan dia di sana nyaman seperti itu. Yang saya rasakan sih seperti karena ini ya, karena suami istri gitu, jadi kan kita biasa ya menyediakan hidangan buat suami, buat kalau dia pulang. Jadi saya ngerasa kalau melakukan sesuatu untuk suami itu seperti saya menyediakan hidangan aja gitu, minumnya, makannya. Mungkin yang kita lakukan udah nggak bisa lagi itu, tapi mungkin kita bisa sedekah atas nama suami, atau misalnya berkurban atas nama suami, atau melanjutkan kebaikan-kebaikan, melanjutkan silaturahim yang sudah selama ini terjalin dengan teman-temannya. Jadi saya juga menghubungi beberapa mantan atasannya atau teman-teman baiknya gitu, paling tidak untuk itu tadi ya, melanjutkan kebaikan-kebaikan, hal-hal baik yang selama ini sudah dilakukan gitu. Tuh seperti seolah-olah saya menyediakan minuman, hidangan, makanan buat suami gitu. Itu sih yang itu buat saya seperti itu ya, yang saya rasakan. Oke, lanjut. Ya, ini itu tadi ya. Ini penjabaran dari yang tadi saya jelaskan bahwa ya menghadapi dengan keimanan, saya pikir pasti mbak-mbak di sini udah lebih paham ya yang namanya takdir gitu ya. Saya sempat mikir apa ya yang kurang saya lakukan gitu ya, sehingga suami saya harus berpulang, apakah harusnya begini, harusnya begitu. Waktu itu sempat ditawarin plasma, bukan plasma, stem cell, dan itu belum sempat saya lakukan gitu. Sempat nyesel, tapi kemudian diingetin bahwa ya kalaupun itu dilakukan, kalau memang udah takdirnya, ya pasti akan berpulang juga gitu. Banyak juga kok yang udah di ventilator
2 minggu, kalau memang belum waktunya dia sembuh lagi. Jadi itu tuh saya bergumul dengan situasi itu tuh sempat ada masa-masa tuh yang muter-muter aja di situ, dan sampai pada satu titik di mana saya menyadari emang udah waktunya seperti itu. Yang meyakini bahwa ketetapannya adalah yang terbaik gitu ya. Dan pastinya kalau seperti saya karena suami sebagai mata yang memberikan, yang jadi breadwinner-nya gitu kan, pasti kita akan berpikir bahwa wah ada perubahan dalam hal eh, finansial keluarga gitu. Walaupun saya juga bekerja, eh, ya itu tadi ya, saya mencoba untuk meyakini bahwa insya Allah Allah tuh akan mencukupkan. Walaupun ada yang berkurang, Allah akan menggantikan. Nah, keyakinan itu membantu saya untuk tetap optimis ke depan gitu. Lanjut. Nah, itu tadi memberi ruang dan waktu untuk berduka. Ada juga orang yang ada juga cara-cara yang bisa dilakukan seperti membuat jurnal grieving gitu ya, menulis apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang mungkin ingin dikatakan yang belum sempat disampaikan, karena waktu COVID kemarin itu juga kan nggak bisa lagi berinteraksi secara intens gitu ya, karena masih berharap akan sembuh gitu, jadi nggak sempat saying goodbye atau misalnya menyampaikan wasiat seperti itu. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang ingin diungkapkan dan tidak tersampaikan, bisa menulis apa yang ingin disampaikan. Jadi bikin jurnal, semacam jurnal harian atau jurnal grieving untuk menumpahkan segala isi hati yang mungkin ingin dikeluarkan, tapi mungkin membutuhkan media yang dirasakan lebih aman gitu ya. Kalau cerita sama orang mungkin takut terkena stigma itu tadi, kok masih dipikirin aja, kamu tuh nggak terima takdir. Itu juga saya alami gitu, bahwa misalnya nggak boleh seperti itu gitu, padahal menurut saya ini adalah bagian dari proses gitu ya, proses saya untuk bisa menerima kehilangan. Saya tahu kok bahwa saya harus terima, jadi saya sempat ngerasa nggak kongruen antara pikiran saya dan, jadi pikiran saya terima ini takdir, ya Allah saya terima, saya ikhlas. Tapi kenapa hati saya tuh seperti orang yang terluka gitu ya, seperti orang yang perih gitu, rasanya lukanya basah gitu ya. Jadi untuk bisa mensinkronkan antara pikiran dan hati, yaitu tadi banyak yang bisa dilakukan, mungkin ya itu tadi memberikan ruang untuk misalnya kalau memang butuh menangis ya ditumpahkan sejenak gitu ya, atau mungkin ada yang ingin ditulis, atau kalau di psikologi itu ada istilahnya teknik empty chair gitu ya, diberikan ruang seolah seperti kita menghadapi kursi yang dimana suami kita duduk di situ, kita ungkapkan aja apa yang ingin kita ungkapkan sampai dan mungkin saying goodbye dan kemudian selesai gitu. Jadi segala yang yang membuat hati atau dada sesak gitu ya udah dikeluarkan, dan tapi selesai. Jadi itu saya sempat dibantu sama teman saya, sama psikolog, untuk menggunakan teknik-teknik seperti itu, dan akhirnya jadi lebih lega misalnya seperti itu. Lanjut ya, ini melakukan kegiatan yang membuat hati tenang, pasti setiap orang punya caranya masing-masing, tapi pastinya sebagai muslim kita punya gitu ya, punya cara-cara seperti berzikir, karena dengan mengingat Allah tuh hati menjadi tenang, bersolawat, mungkin tilawah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, karena pasti Allah itu menjawab berbagai pertanyaan kita lewat itu ya, Al-Quran gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu, itu semua jawabannya sebenarnya ada. Jadi ketika kita kembali membuka Al-Quran, Allah tuh seperti misalnya saya bertanya apa, ketika saya dikasih tahu, oh ini ada ayat seperti ini, itu saya seperti Allah tuh seperti ngomong gitu ya sama saya, misalnya kenapa saya seperti ini, karena kamu karena orang tuh diuji misalnya seperti itu. Jadi saya secara tidak sadar tuh sering banget menemukan ayat atau hadis yang seolah-olah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Wallahu alam, itu seperti yang saya bilang, Allah tuh kayak hadir, kayak ada gitu di hadapan saya gitu. Itu yang saya rasakan sih pada proses grieving kemarin gitu ya. Ini saya juga masih berproses sebenarnya. Kemudian mengikuti kajian-kajian online, kalau yang memang merasa sempat mengalami ketegangan ataupun
mengalami serangan panik, ini yang bisa saya lakukan juga, relaksasi sederhana dengan pernapasan perut, saya pikir pasti para dokter udah lebih paham, atau meditasi mindfulness yang fokusnya juga lebih ke olah nafas gitu ya, meditasinya di sini bukan yang seperti di apa namanya, di agama yang lain, tapi lebih ke menyadari nafas yang masuk, nafas yang keluar, sehingga fokusnya itu lebih kepada pengelolaan nafas. Nah, ini emang lagi jadi tren gitu ya di kalangan psikologi untuk ketika mengalami apa kecemasan, insecure itu menggunakan teknik-teknik mindfulness. Oke, lanjut. Nah, ini memperoleh dukungan sosial. Jadi kalau saya sendiri terus terang mungkin tipe yang extrovert gitu ya, yang saya ngerasa dukungan itu saya justru sangat butuhkan. Jadi saya justru mencari teman-teman yang saya tahu udah nggak ada suaminya gitu ya, saya tanya proses grieving-nya mereka itu ternyata cukup membantu saya gitu, dan saya nggak menutup diri dari orang-orang kalau misalnya ada orang yang memberikan apa namanya concern gitu ya, duka cita saya jawab, terus saya ajak ngobrol, ternyata itu apa ya, cukup membantu, tapi nggak semua orang sama gitu ya. Ada orang yang butuh waktu sendiri, lebih senang apa ya, apa, menghabiskan waktu sendiri, memberikan waktu untuk apa, untuk diri sendiri tanpa banyak apa, banyak berkomunikasi dengan orang lain gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Atau juga bisa juga bergabung dengan kelompok gitu ya, kelompok dukungan. Jadi terus saya bikin gitu, ada teman-teman yang rasa kesulitan juga menghadapi masa-masa ini, terus jadi kita saling menguatkan gitu, dan kalau memang sangat dibutuhkan bisa aja menghubungi ahli gitu ya, mungkin kalau punya teman psikiater atau psikolog yang memang udah ada teman yang udah nggak bisa kerja, nggak bisa konsentrasi gitu, jadi saya sempat apa namanya, dia tanya apakah saya perlu obat gitu. Mungkin obat bisa jadi dibutuhkan tapi sifatnya temporer, mungkin kalau memang sudah bisa ada teknik-teknik lain gitu, karena juga obat kalau mungkin kalau udah habis efeknya nanti bisa cemas lagi, muncul lagi gitu. Jadi kita juga latihan sama-sama dilatih, sambil kalau memang obat membantu ya silahkan aja, karena kan pasti dokter memberikan dalam dosis yang terkontrol gitu kan, nggak sembarangan gitu. Jadi selama penggunaan obat harus benar-benar di bawah kontrol dokter, nggak boleh misalnya beli-beli obat sendiri gitu, karena nanti bisa apa namanya itu tadi dampaknya kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau ada teman-teman saya yang misalnya butuh obat, saya bilang nggak apa-apa, tapi ini ya tanya dokternya mau apa namanya dosisnya dan sebagainya gitu. Lanjut. Nah ini fokus pada hal-hal yang bisa disyukuri. Ada anak, jadi fokusnya itu kita geser gitu yang tadinya kayaknya susah banget mengeluarkan dia dari kepala kita gitu, tapi kemudian kita geser fokusnya ke anak-anak, ke orang tua, ke keluarga, mungkin sahabat, mungkin kakak adik, orang-orang yang dekat seperti itu. Dan juga bisa membuat jurnal syukur, ini juga saya sempat lakukan gitu ya. Jadi setiap hari saya mencoba untuk bikin WA status gitu ya, 3 hal yang hari ini saya syukuri adalah misalnya saya bisa melihat matahari, bisa merasakan kehangatannya, hal-hal yang sifatnya lebih ke penginderaan gitu. Saya bisa merasakan teh yang apa namanya, bisa merasakan nikmatnya aroma teh gitu kan. Terus atau mungkin saya bisa melihat anak-anak yang sehat. Jadi mencoba untuk terus menghitung begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan gitu ya, sehingga saya bisa melihat hal-hal yang positif yang masih ada, yang masih bisa saya syukuri seperti itu. Ini yang tadi mungkin saya sudah jelaskan, menjalani hobi ya, apa namanya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, menjalani hobi, melakukan hal yang dan olahraga. Saya tuh ternyata apa, saya juga menjalani ini. Jadi benar-benar ada masanya di mana setiap hari saya jalan. Masker, pakai face shield, karena kalau hari itu saya nggak jalan, itu emosi saya udah nggak karu-karuan gitu. 30 menit, 45 menit, tapi setelah jalan itu rasanya lebih enak sih gitu. Saya merasakan sendiri manfaat dari olahraga. Jadi jalan aja, jalan itu maksudnya jalan santai gitu ya. Kalau saya skip tuh rasanya pasti turun naik, pengen apa namanya ya, nggak kayak turbulence terus-menerus gitu ya emosi. Tapi gitu saya kasih kesempatan diri saya untuk keluar rumah sejenak, pakai masker, double, pakai face shield, saya jalan aja sekeliling rumah. Itu ternyata emosi saya itu cukup membantu saya untuk bisa mengendalikan emosi sih gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi mungkin Mbak-mbak di sini juga pasti udah lebih paham gitu ya. Mungkin ada hal-hal. Jadi ada teman saya yang sekarang terlibat menjadi pengurus masjid karena
katanya dulu suaminya adalah pengurus, jadi dia terlibat, tapi porsinya ya untuk membantu kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang apa namanya seperti santunan, mencari donasi gitu ya, yang biasa dilakukan oleh suaminya. Jadi dia terlibat di situ gitu karena dia bilang bahwa suaminya dulu aktifnya di situ gitu. Dan itu membuat dia jadi ngerasa spirit dari suaminya itu tidak padam gitu ya, hal-hal baik yang masih bisa dilakukan dia lanjutkan seperti itu. Nah ini ya kalau kita berkaca pada pengalamannya Ummu Salamah, mungkin pasti kakak juga udah tahu gitu ya ada doanya yang cukup apa namanya sering diungkapkan gitu bahwa apa namanya Ummu Salamah itu ketika suaminya wafat mengucapkan innalillahi dan kemudian dia berdoa supaya apa namanya digantikan dengan yang lebih baik dan Masya Allah karena keikhlasan dan kesabarannya dia dan ketakwaannya akhirnya dia dipinang oleh Rasulullah gitu. Kalau dipikir-pikir siapa sih manusia yang lebih kalau nggak Rasulullah gitu ya, artinya siapa lagi gitu ya manusia terbaik gitu yang pernah ada dan itu ya Allah yang jadi kalau kita punya keyakinan bahwa Allah akan menggantikan dengan hal yang lebih baik, gitu ya, itu menjadi motivasi untuk terus bersemangat dan menerima takdir dengan ikhlas seperti itu, seperti yang juga dilakukan oleh Ummu Salamah gitu ya. Bayangin aja dipinang oleh Rasulullah, siapa yang nggak mau sih gitu. Tapi kan kalau sekarang kan nggak mungkin gitu ya kita memikirkan bisa dipinang Rasulullah. Mungkin ada hal-hal lain yang maksudnya memang mungkin tidak sekarang nggak tahu akan seperti apa, tapi pasti ya apa punya keyakinan bahwa Allah akan menggantikan dengan hal yang lebih baik itu menjadi motivasi atau semangat untuk bisa melanjutkan hidup, melanjutkan amanah, untuk bisa tetap bersemangat. Gitu. Jadi mudah-mudahan juga proses menuju acceptance itu juga jadi lebih mudah seperti itu. Ini saya ambil sedikit quotes gitu yang menurut saya itu mewakili gitu ya bahwa memang mungkin kita tidak akan benar-benar selesai dengan kedukaan, tapi mungkin bentuknya akan berubah gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah perjalanan, bukan kita terpuruk terus-menerus. Dan ketika kita berduka bukan berarti kita lemah gitu ya, atau kita nggak yakin kepada takdir, tapi itu adalah itu tadi ya penghargaan terhadap hubungan yang pernah terjalin hubungan baik, rasa kehilangan yang menunjukkan bahwa orang itu adalah orang yang hilang itu adalah orang yang berpulang itu memiliki hubungan baik dengan kita, dia memiliki value, memiliki nilai bermakna dalam kehidupan kita gitu. Jadi ketika kita memberi ruang dan waktu untuk bisa berduka itu artinya itu suatu hal mungkin juga apa Allah izinkan gitu ya karena saya yakin bahwa Islam ini adalah agama fitrah gitu ya. Allah memberi ruang dan bahkan Rasulullah pun bersedih ketika ditinggalkan Khadijah gitu ya walaupun dan akhirnya beliau diberikan hadiah Isra Mi'raj gitu ya bisa bisa sampai kepada proses Isra Mi'raj itu kalau saya pernah dengar dari seorang teman gitu Indah kalau sedih itu nggak apa-apa begitu bukan berarti kita nggak yakin bahkan Rasulullah pun sedih gitu ketika ditinggalkan Khadijah bahkan sampai dihibur sama Allah juga seperti itu jadi saya baru oh gitu ya gitu jadi saya sempat merasa bersalah karena saya bersedih gitu padahal itu normal walaupun saya juga tahu ya teorinya tapi sebagai psikolog dan sebagai manusia ternyata ya memang itulah yang juga saya alami gitu bahwa memang kita bisa mengalami hal seperti itu selama kita berada di koridor yang artinya Allah sudah tetapkan gitu bahwa kita menerima takdir apa namanya dan Allah memberikan air mata seperti itu ya saya pikir sih kita boleh gitu dan tidak berarti kita tidak punya keyakinan ataupun tidak menerima takdir ataupun tidak ikhlas seperti itu selama kita terus melanjutkan hidup dan terus berfungsi dengan maksudnya berfungsi melakukan kegiatan sehari-hari, bekerja, beraktivitas, produktif, mendidik anak-anak dan meneruskan hal-hal baik yang dilakukan oleh rahimahullah seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Mungkin Mbak Nuli atau yang Mbak-Mbak yang lain bisa saling berbagi. Kita di sini ngobrol aja, berbagi pengalaman-pengalaman kehilangan sehingga membuat kita jadi lebih memperkaya atau saling menguatkan seperti itu. Demikian Mbak Nuli, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Terima kasih Indah ya atas sharingnya yang luar biasa ya. Sangat mengharukan ya dan mempunyai syarat ilmu yang luar biasa juga yang bisa kita lakukan ya. Mungkin ada di antara teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan langsung open mic aja. Ada di sini bunda-bunda atau teman-teman yang mau bertanya. Jadi qadarullah ya, beliau seorang psikolog yang diuji sama Allah kehilangan suami gitu ya. Jadi benar-benar kepake ya Indah ya. Jadi kerasa banget ilmu psikologinya ya. Masya Allah ya. Baru dulu kan mungkin Indah ngasih nasihat ke pasien ya tentang grieving, tapi merasakan sendiri luar biasa ya. Mungkin pengalamannya jadi lebih dalam gitu ketimbang kita memberikan nasihat kepada pasien atau memberikan konseling ya. Ayo ibu-ibu di sini adakah yang mau bertanya? Ini dari Mbak Ruliana, dari Dr. Ruliana. Subhanallah, jazakumullah khairan katsiran, Indah atas sharingnya. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita yang kehilangan, melapangkan dan menerangi kubur rahimahullah ya, yang meninggalkan kita. Amin. Ya, itu dari Ruliana. Mungkin ada ibu-ibu ayo yang mau bertanya, silakan. Bu, bertanya. Silakan.